Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih. Gimana Mbak tadi perjalanan ke sininya? Lancar? Alhamdulillah baik, lancar. Nggak ada macet-macet gimana ya? Alhamdulillah nggak ada. Terus kalau bersama kabarnya gimana nih hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat, baik. Mbak sendiri gimana? Aduh, alhamdulillah saya juga baik, sehat. Sebelumnya udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum pernah. Belum pernah. Ini baru pertama kali. Oh gitu. Berarti baru pertama kali ikut ya. Tapi sebelumnya tahu dari mana? Kalau infonya tahu dari temen sih Mbak. Gitu. Temen ada yang pernah konseling dan teman menyarankan sama aku buat konseling sama aku. Oh gitu. Berarti dari teman ya rekomendasi teman ke saya. Iya. Karena sebelumnya belum pernah konseling, terus kita juga belum pernah ketemu. Kita pernah juga nih atas nama siapa Mbak? Aku Dea. Ya, berarti panggilannya Kadea ya. Boleh. Ya, saya panggil Kadea. Kalau saya Kanovi, perkenalkan saya Novi Wandari, biasanya dipanggil Kanovi. Saya seorang konselor yang membuka praktik konselor. Di sini saya berprofesi sebagai konselor yang di spesialis ke traumatik. Nah, karena kita udah perkenalan, di sini saya mau ngasih tahu nih peraturan yang emang kita lakuin selama konseling. Yang pertama di sini saya memberikan kerahasiaan. Yang kedua di sini saya meminta sukarela dari Mbak Kadenya sendiri dan saya sendiri untuk memberikan sukarela permasalahannya dan bisa saya bantu gitu. Yang ketiga kita juga ada normatif yang dimana kita sama-sama mengikuti aturan yang ada. Apakah di sini Mbak Dea sepakat dengan norma-norma yang ada? Saya bersedia dan sepakat untuk mengikuti aturan yang Mbak Novi tadi bilang. Oke. Sebelumnya tadi kan saya sempat tanya perasaan hari ini tuh gimana. Tapi kan ini hari ini. Kalau dari kemarin-kemarin gimana perasaan? Perasaan kemarin ya. Dari kemarin sebenarnya saya banyak pikiran Mbak. Cuman daripada saya pikirin terus, kayaknya lebih baik hari ini. Makanya saya di sini datang nemuin Mbak buat konseling, cerita, biar ada teman curhat lah gitu ya Mbak. Tapi di sini Mbaknya pekerjaannya apa? Mahasiswa kah atau sudah kerja kah? Saya sudah kerja. Oh sudah kerja. Kerja di mana kalau boleh tahu? Saya kerja itu apa? Jadi karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Sudah berapa lama? Sudah lamanya udah ada sekitar 2 tahunan. Oh 2 tahunan. Kerja di pabrik sudah 2 tahunan. Jadi kan Kadenya bilang kalau misalkan beberapa hari ini perasaannya sedang sedih, terus jadi cemas sedikit. Nah kalau boleh tahu itu perasaannya udah dari kapan? Sebenarnya perasaan itu muncul udah lama, mungkin udah sekitar 1 minggu yang lalu. Cuman saya rasanya nggak kuat, ditahan-tahan terus nggak, gimana ya? Sekitar 1 minggu yang lalu kan, sampai sekarang hari ini saya masih dalam kepikiran. Oh gitu. Berarti perasaannya tuh terus kepikiran gitu ya. Selain rasa sedih, rasa takut, ada rasa cemas, selain itu ada perasaan kayak marah juga gitu kan? Iya, terutama malu sih Mbak, malu sama diri saya sendiri. Oke, kalau malu sama diri sendiri itu lebih ke apa sih? Maksudnya kayak penampilan kah, atau fisik kah, atau apa? Lebih ke Penampilan ya? penampilan, terus pokoknya kayak interaksi sama orang saya ngerasanya nggak pantas lah gitu, udah ngerasa hina diri saya gitu. Oke. Saya mengerti kalau itu menjadi hal yang memang memberatkan Mbak Dea. Kalau boleh tahu boleh diceritakan lebih lanjut ceritanya bagaimana sampai Mbak
Kak Dea bisa merasakan hal itu? Jadi gini Mbak, kronologinya saya ceritakan dari awal ya. Sekitar 2 tahunan yang lalu saya kerja. Jadi saya punya partner kerja gitu, seorang laki-laki. Disebut aja inisialnya A lah ya. Si A ini pas awal saya masuk kerja, ya gimana ya Mbak, namanya anak baru pertama kali gitu kan, masih belum tahu apa-apa gitu. Nah saya awalnya tuh diajarin kerja sama dia, kayak terutama kan saya di bagian pegang mesin ya, di bagian operasional gitu. Ya udah saya diajarin kerja sama dia gitu, diarahin. Sebenarnya sih orang baik ya, orang baik. Kata-katanya juga lembut, nggak kasar. Cuman apa namanya, caranya dia untuk memperlakukan saya akhir-akhir ini yang bikin saya tuh nggak merasa terganggu sama sikapnya dia. 2 tahun belakang itu saya ngerasa senang dibimbing sama dia, diarahin. Cuman makin kesini apa namanya, sikapnya dia tuh saya ngerasa kayak kurang gimana ya, ada nggak sopan gitu sama saya. Dia sering interaksinya tuh yang menurut saya udah ke hal yang nggak wajar gitu menurut saya. Nggak boleh, saya boleh tahu hal yang nggak wajarnya gimana? Nggak wajar tuh menurut saya tuh dia udah berani main fisik Mbak, udah berani kontak fisik sama saya, kayak rangkul, megang-megang kayak area sensitif. Iya. Nah saya kan di situ kayak kaget ya Mbak ya, maksudnya saya anggapnya dia teman baik saya gitu, atasan saya, senior saya, tapi kayaknya makin kesini tuh sikapnya berubah gitu. Terus habis begitu, makanya dari saat itu saya jadi kepikiran Mbak, saya kepikiran gimana dia tuh juga ada sempat mengancam juga sama saya kalau saya nggak nurut apa kata dia, ini bakalan ngancem ke karir saya juga, ke pekerjaan saya juga. Sedangkan saya bingung Mbak, saya sedih gitu, harus gimana. Tapi sebelumnya apa Kak Dea sendiri sudah masih tahu gitu, masih tahu dari awal kalau teman Mbak Dea ini kalau saat kelakuan dia tuh sudah keterlaluan, sudah pernah coba nggak? Saya lebih takut sih Mbak, Sedikit takut ya. kayak ngerasa diancam, karena diancam juga kan, saya juga takut pengen speak up gitu sama teman kerja yang lain, sih nggak berani Mbak. Nggak berani bilang, terus lebih sukanya dipendam aja. Terpendam aja. Tapi kalau boleh tahu apakah ini hanya perasaan Mbak Dea doang atau memang ada korban lain selain Mbak Dea? Untuk itu saya kurang tahu Mbak, kalau buat hal itu saya kurang paham ya. Cuman kalau dengan pandangan saya, dia kayaknya sih emang fokus gitu loh, apa namanya, perhatiannya tuh lebih kepada saya daripada ke teman-teman saya yang lain. Jadi kalau orang lain nggak? Iya, biasa aja, kalau saya lihat biasa aja. Cuman kalau saya nggak tahu kenapa dia ngelakuin hal itu kepada saya. Kalau boleh tahu perlakuan yang nggak wajar ini tuh dilakuin pas lagi ada teman kerja yang lain atau pas lagi kalian berdua aja? Kalau buat timingnya ya Mbak ya, biasanya sih kadang emang pas lagi kayak jam lembur gitu Mbak. Kadang kan lembur bagian operasional saya berdua sama dia, itu yang kadang dia suka
suka nyari perhatian, nyari kesempatan. Sebenarnya kalau nggak ada orang juga saya kayak sempat risih menunjukkan rasa risih saya, sempat nolak. Cuman ya gimana kan saya bingung terus apa misalkan lebih ketakut ya nggak bisa saya bela takut. diri. Kalau misalkan kayak gitu pernah nggak mbak dia tuh coba untuk tanya ke teman yang lain menurut mereka tuh eh, kelakuan dari si pelaku ini apakah wajar atau enggak gitu buat mereka pandang mereka atau mbak dia diem aja selama ini. Aku sih selama ini diem aja, belum ada curhat ke siapapun. Berarti ini selama ini tuh aku pendem, benar-benar aku pendem Kak. Nggak ada aku cerita ke siapa-siapa, bahkan ke keluarga aku aja aku nggak cerita. Gitu, saya boleh izin dengan mbak dia. Sekarang mungkin keadaannya mbak dia sedang tidak baik-baik aja, mungkin sedang kesulitan, ada masa sedih. Sekarang mbak dia boleh ikuti perkataan saya. Oke, sekarang di sini saya ingin melakukan teknik relaksasi di mana mungkin di sini bisa membantu mbak dia untuk merasa nyaman kembali agar tidak terguncang lagi, merasa cemas lagi. Oke. Sekarang di sini mbak dia boleh ikuti saya. Ambil nafas dalam tiga hitungan, ditahan dengan 4 hitungan, dan dikeluarkan dari 5 hitungan. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga, ditahan 4 hitungan. Satu, dua, tiga, empat, dibuang dan 5 hitungan. Satu, dua, tiga, empat, 5 hitungan. Kita ulangi lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, ditahan. 1, 2, 3, 4, dibuang. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana perasaannya setelah melakukan relaksasi? Alhamdulillah Mbak, saya merasa lebih rileks, lebih tenang. Terima kasih Mbak. Karena sini mbak Dianya sudah mulai nyaman dan mulai rileks lagi, sini boleh nggak boleh diceritakan kembali gitu perasaannya sekarang gitu, terus habis itu harapan apa sih yang pengen mbak Dea lakuin gitu tentang kejadian yang mbak Dea alami. Mungkin kalau tentang perasaan saya masih memikirkan ya Mbak, sedikit memikirkan, tapi alhamdulillah udah ada tenang, sudah ada mendingan. Mungkin nanti harapannya kedepannya saya bisa lebih berani lagi untuk ngomong sama dia, untuk lebih jujur dan mungkin terbuka sama keluarga juga, sama teman. Saya merasa bersyukur banget hari ini bisa curhat bareng Mbak Novi, sudah bisa sharing pengalaman saya. Terima kasih Mbak. Tapi tadi kan mbak Dea sempat ngasih tahu saya kalau misalkan di sini tuh mbak Dea merasa malu gitu, merasa ada tekanan batin di mana mbak Dea tuh merasa malu, merasa diri mbak tuh nggak berharga, ngerasa itu buruk gitu. Nah, perasaan-perasaan itu sekarang apakah masih ada atau gimana? Jujur masih sedikit ada Mbak. Oke, karena bisa, karena mbak Dea di sini masih merasakan hal itu, saya ingin mempertanyakan lagi nih sedikit mengenai keadaan mbak Dea. Saya mau tanya apakah menurut mbak Dea dengan semua kejadian ini mbak Dea merasa malu tentang keadaan mbak Dea sekarang? Merasa malu gitu ya? Boleh kasih tahu nggak malunya kenapa? Malu karena saya ngerasa saya nggak bisa melawan, nggak bisa menjaga diri saya, masa kotor gitu. Saya lebih nyesel sih, kayak nyesel dalam diri saya sendiri kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi kalau dari keselnya itu mbak Dea ada tahu nggak gitu, kenapa sih saya tuh nggak
nggak mau mencoba untuk melawan sih, punya pikiran seperti itu nggak? Saya juga pernah sempat punya pikiran seperti itu, kayak kenapa sih aku nggak bisa ngelawan gitu, kenapa aku selalu takut. Saya nggak tahu, saya juga bingung. Oke, karena di sini Mbak Dea merasa bingung, merasa nggak bisa melawan hal-hal yang bikin Mbak Dea itu memberontak seperti itu, Mbak Dea belum bisa gitu ya. Oke, di sini saya ingin membantu sekali lagi kepada Mbak Dea agar bisa nih untuk gimana sih caranya biar Mbak Dea tuh bisa berani, minimal Mbak Dea tuh berani untuk mengungkapkan ke diri Mbak Dea sendiri kalau Mbak Dea tuh bisa. Di sini kita masih teknik namanya dorongan minimal, di mana di sini Mbak Dea bisa mengikuti kata-kata saya. Nah, nanti Mbak Dea rasakan ketika Mbak Dea tuh merasa diri Mbak Dea tuh sedih, diri Mbak Dea tuh merasa takut untuk mencoba dan untuk memberitahu kepada yang lain. Ya. Pertama-tama boleh ikut saya. Saya itu berharga. Saya itu berharga. Saya itu manusia spesial. Saya itu manusia spesial. Saya patut untuk disayang. Saya patut untuk disayang. Saya patut dihargai. Saya patut untuk dihargai. Karena saya adalah manusia yang disayang. Karena saya adalah manusia yang disayang. Ya. Boleh itu dilakuin lah, dilakuin terus sampai Mbak Dea merasa baik, merasa relax lagi. Apakah Mbak Dea bisa? Dia? Insya Allah saya akan melakukannya. Ya, boleh, bagus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya sebenarnya bukan saya sih, saya lebih ingin Mbak Dea tuh lebih berani lagi. Oke, kalau menurut Mbak Dea gimana sih cara rencana nih? Apakah ada perencanaan di akhir-akhir ini atau di awal-awal ini untuk merencanain gimana sih cara untuk memberontak gitu? Gimana untuk cara lebih berani lagi? Ada pikiran kemana dulu? Atau kan ini Mbak Dea sudah benar nih datang ke saya. Selanjutnya apakah Mbak Dea sudah ada pemikiran mau kemana? Mungkin setelah mendengar saran dari Mbak Novi barusan, pikiran pertama saya mungkin sebagai tindakan pertama saya yang bakal saya lakuin, kayaknya mau cerita dulu sama teman-teman biar saya punya sudut pandangan lain sama teman-teman saya gimana ya. Syukur-syukur nanti teman saya bisa bantu saya gitu. Intinya saya mau ada teman cerita yang lain lah gitu. Nah, awalnya mungkin seperti itu yang saya pikirkan. Oke, bagus itu perencanaan awal yang bagus. Jadi itu Mbak Dea di sini mungkin selain dari saya Mbak Dea bisa cari nih sudut pandang lain sudah betul biar Mbak Dea di sini terarahkan gimana cara yang benar. Selain itu apakah Mbak Dea sendiri berkenan jika ingin menceritakan kepada keluarga juga? Mungkin ada ya nanti saatnya, cuman saya pikir nggak sekarang, soalnya saya belum sepenuhnya siap untuk cerita ke keluarga. Saya takut perasaan yang saya rasain kalau mau cerita ke keluarga itu takut. Oh gitu, oke nggak apa-apa itu wajar terjadi karena mungkin di sini kondisi Mbak Dea dan situasinya dia masih belum bisa menerima gitu, masih belum bisa benar-benar lepas dari perasaan itu. Jadi mungkin ada rasa-rasa yang mengganjal, rasa-rasa belum siap, itu nggak apa-apa, itu diwajarkan. Tapi apakah di sini ada pemikiran untuk Mbak Dea nih ke depannya agar mau memberanikan diri untuk menegur gitu? Memang menegur, apakah Mbak Dea sudah ada pemikiran untuk berani seperti itu? Siap sih kayaknya Mbak, saya bisa. Ya. Kedepannya saya insya Allah yakin jika nanti saya merasa siap, ini saya bakal ngomong lagi sama dia dan saya mau ada keinginan untuk menolaknya. Itu perencanaan yang bagus ya Mbak Dea. Saya yakin Mbak Dea bakal bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini ke depannya. Saya juga yakin pemikiran-pemikiran negatif tentang Mbak Dea ke diri Mbak Dea itu tuh cuma pemikiran saja gitu. Itu nggak benar-benar ada di dunia nyata. Mbak Dea itu berharga, Mbak Dea itu manusia yang benar-benar disayang. Terima kasih ya Mbak ya.
Saya juga apa ya, berpikir kalau nanti nolak, saya kayaknya udah pasrah deh sama resiko yang saya terima. Entah kalau gimana, yang penting saya lebih sayang sama diri saya sendiri, Mbak. Lebih pentingin diri saya sendiri juga. Kalau Mbak, saya mikir kalau saya terus-terusan begini, ke depannya mau gimana? Soalnya sudah saya pendem dari lama. Itu sih, Mbak. Ya, itu pemikiran yang bagus sih, yang itu pemikirannya sudah benar-benar sudah bagus, sudah benar yang memang harus seperti itu. Memang ada resiko di mana Mbak Dia mungkin bisa saja dikeluarkan, tapi kan balik lagi di sini Mbak Dia lebih sayang ke diri sendiri. Tapi balik itu Mbak Dia juga harus berani, gitu, harus berani bilang ke teman kerja Mbak. Mungkin ntar kalau misalkan misal permasalahan ini naik ke pihak atasan, Mbak Dia saya minta untuk bisa berani mengeluarkan pendapat. Karena memang permasalahan yang sudah sampai situ, apakah ada yang masih mengganjal dari media? Tidak. Saya rasa cukup untuk kali ini, pertemuan kali ini. Saya sudah berani cerita pada Mbak Novi. Terima kasih ya Mbak ya, sudah mendengarkan cerita saya. Boleh nggak kalian tuh memberikan masukan gitu? Apa sih perasaan hari ini setelah konseling kepada saya? Apa yang dirasa dari awal? Dari awal ya, sebenarnya dari awal tegang sih, ada sedikit tegangnya mau cerita. Soalnya kan selama ini belum pernah cerita kok ke siapapun gitu kan. Terus yang tadi itu jalan kita ngobrol, saya mulai relax. Apalagi tadi Mbak ngajak saya untuk mengikuti relaksasi juga kan, jadi saya rasa lebih tenang, lebih lega. Saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak. Gitu, yang bagus itu berarti insya Allah itu sudah menjadi pelaksanaan yang baik untuk Mbak Dia. Untuk pertemuan selanjutnya apakah Mbak Dia bersedia atau mau bagaimana? Kayaknya saya masih butuh ya Mbak pertemuan selanjutnya. Jadi saya akan memberitahu lagi gimana progres selanjutnya. Kalau misalnya mungkin kita selama dijadwalkan lagi ternyata ada pengalaman atau hal-hal yang benar-benar membuat Mbak Dia, saya minta Mbak Dia untuk bisa cerita lagi kepada saya gitu. Minimal cerita ke saya dulu gitu, dia ntar bisa lebih mengurangi beban pikiran Mbak Dia. Oke, mungkin sampai di situ aja pelaksanaan konseling kita hari ini. Saya terima kasih kepada Mbak Dia karena udah mau ngelakuin sesi konseling dari awal sampai akhir dengan saya, dengan sukarela. Saya di sini berjanji kerahasiaan tentang permasalahan Mbak Dia ini hanya saya yang tahu. Jadi itu aja dari saya. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cukup. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya izin balik pulang ya. Boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.